Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Kita melihat beberapa hal yang penting di dalam ayat-ayat ini. Diceritakan di sini bahwa di bait suci itu ada sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan. Bait suci itu telah berubah menjadi pajak, begitu. Pasar. Jadi pajak dia. Jadi cepat berjualan, sehingga sudah beralih fungsinya. Fungsinya sebenarnya bukan itu. Itu yang pertama kita lihat dari cerita ini, bahwa bagi orang Yahudi bait Allah itu adalah sesuatu yang suci, tapi mereka menjadikannya seperti pasar, tempat berjual beli. Makanya hal ini memang membuat Yesus marah, karena menurut Yesus jual beli atau pajak di bait suci itu sudah melanggar apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Makanya Yesus menegur. Dan di sini Tuhan Yesus ini tidak hanya menegur dengan kata-kata saja, tapi dia bertindak. Apa yang dibuatnya? Dia membuat tali, cambuk. Dia mencambuk. Berarti dia sudah betul-betul marah. Jadi Yesus tidak menginginkan terjadi transaksi jual beli di dalam rumah Tuhan. Ini satu hal. Kemudian kita lihat ada pernyataan daripada orang-orang Yahudi tempat itu,
bahwa bait Allah itu didirikan 46 tahun lamanya. Berarti dia seumur-umur orang sampai tua itu, dari bayi sampai 46 tahun. Berapa lama pendirian itu? Berarti besar sekali itu bait Allah. Kalau orang sekarang membangun rumah bisa dalam 3 bulan saja sudah besar itu, atau 1 tahun lah. Macam pembuatan mall-mall itu yang kita lihat itu ada sampai 2 tahun juga ya. Tapi ini 46 tahun ya, mungkin ini memang karena zaman dulu ini, ya kan, 46 tahun. Namun Yesus menyampaikan kepada mereka, ya, rombak bait Allah ini, teruntukan bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi ini sebenarnya ini satu pelajaran bagi kita, kenapa ini ditulis, kenapa ini dibuat sampai sekarang masih ada. Itu artinya bahwa sebenarnya yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu, bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Jadi artinya ya dimaksudkannya bait Allah tubuhnya sendiri. Di ayat 21 dikatakan yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Dia bisa mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Jadi hanya 3 hari dia bisa bangun lagi. Dia bait Allah itu. Jadi kita lihat dari pernyataan di atas itu bahwa Yesus itu memberikan satu pengertian bahwa bait Allah itu tidak boleh dikotori oleh transaksi-transaksi duniawi, jual beli seperti itu. Kita tidak tahu sekarang ini bagaimana. Ada juga transaksi juga terjadi. Karena menurut Tuhan Yesus, bait Allah itu adalah rumah untuk berdoa, bukan untuk membuat transaksi jual beli. Jadi bait Allah itu sebenarnya hal yang tidak boleh dicampurkan dengan hal-hal yang bukan untuk Tuhan. Kalau transaksi itu kan jual beli, menjual barang-barang, menjual apa saja, itu kan untuk mencari keuntungan secara duniawi. Tapi menurut Yesus, bahwa bait Allah itu adalah tempat untuk berdoa. Itu adalah rumah doa. Makanya Yesus mengatakan bahwa itu tidak boleh, sehingga dia marah. Itulah pernyataan Tuhan Yesus bahwa kita itu harus menguduskan bait Allah itu. Nah, dalam hal ini Yesus menyampaikan bahwa bait Allah itu sebenarnya adalah tubuhnya Yesus sendiri. Jadi apa yang dilakukan sebenarnya di dalam bait Allah hanyalah untuk penyembahan kepada Tuhan. Paulus mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, tempatnya roh Allah. Makanya di dalam tubuh kita ini juga ada roh Allah. Jadi tubuh kita ini tidak bisa dipakai untuk sembarangan begitulah. Hal-hal yang tidak baik, yang tidak suci, yang tidak kudus. Ya. Makanya Paulus mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bait Allah itu tempat yang kudus, tempat beribadah kepada Tuhan. Jadi tubuh kita ini juga adalah tempat beribadah kepada Tuhan. Maka harus kudus. Firman Tuhan berkata, kuduskanlah kamu karena Allah itu kudus. Ya, kita harus kudus. Kita tidak boleh sembarangan di dalam tubuh kita ini. Kita harus melakukan apa yang baik, apa yang benar,
Dan kalau kita mau lihat di sini dikatakan bahwa rumah Allah itu adalah tempat untuk penyembahan kepada Tuhan. Rumah doa. Jadi itulah poin-poin yang ada di sini yang kita lihat bahwa Yesus itu adalah seseorang yang bisa dikatakan dia itu tegas. Artinya dia tidak hanya berkata-kata saja. Ketika ada orang yang mempergunakan bait Allah itu dengan sembarangan, dia membuat cambuk. Artinya dia keras. Artinya kalau ada orang yang mengotori bait Allah itu, dia akan tegas. Dia akan melakukan satu tindakan yang keras. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan cambuk. Dia memukul, dia memutarbalikkan itu meja-meja itu. Nah, kalau kita bawa dalam hidup kita sekarang ini, karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, tubuhmu adalah bait Allah, maka hal yang demikian juga berlaku. Artinya kita tidak harus sembarangan, tidak bisa sembarangan. Kita harus memelihara tubuh kita ini. Kita harus menjaganya sehat. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita harus kudus di hadapan Tuhan. Sehingga tubuh kita ini layak disebut sebagai rumah doa. Banyak orang yang sembarangan dengan tubuhnya. Dia memasukkan semua hal-hal yang sebenarnya tidak baik untuk kesehatan. Contohnya, dia mabuk, dia memasukkan semua, dia merokok, mengepulkan asap, dia masukkan asap-asap itu di dalam tubuhnya. Dia merusak bait Allah. Itu tidak bagus. Sementara yang dibuat orang ini sebenarnya hanya jual belinya. Tapi kalau dengan sengaja kita merusak bait Allah, merusak tubuh kita, Tuhan pasti tidak senang. Tuhan pasti akan memberikan kepada kita satu tindakan. Dia akan mengamuk. Jadi kita harus pelihara tubuh kita ini untuk apa? Untuk menjadi bait Allah. Untuk di mana Tuhan bisa berada. Sehingga ketika Roh Kudus ada di dalam kita, kita bisa menjadi saksinya di mana kita berada. Kalau kita sehat, kita bisa menjadi saksi bahwa tubuh kita ini baik. Jadi banyak orang ya sembarangan dengan tubuhnya. Dia minum mabuk-mabuk, dia merokok sampai habis-habisan. Dia sengaja merusak. Maka itu kemungkinan besar bahwa Tuhan itu tidak akan mau tinggal di sana. Jadi banyak orang, dia berkata nanti, aku sudah ke gereja setiap hari Minggu, aku sudah bayar ini dan itu di gereja, aku sudah ikut ini, ikut itu, organisasi gereja, apa saja aku lakukan untuk gereja. Tapi dia tidak melakukan yang benar. Dia menghancurkan tubuhnya, dia mabuk-mabukan, dia merokok sampai habis-habisan. Itu bukan satu kebenaran. Tuhan tak mau itu. Jadi orang nanti sakit, dia mengeluh sama Tuhan. Kan dia sendiri sebenarnya yang merusak itu. Bukan Tuhan itu yang memberikan itu sama dia. Dia sakit itu bukan Tuhan yang buat. Tapi dia sendiri. Dia sengaja merusak. Karena tadi keinginan dagingnya. Seperti ini kan keinginan daging ini. Jualan mereka biar dapat banyak duit di situ.
apalagi memasukkan asap dalam tubuh, masukkan minuman keras untuk merusak sel-sel tubuh itu. Jadi sebenarnya Tuhan itu sayang sama tubuh kita. Dia mengasihi kita. Dia menyayangi tubuh kita ini sebenarnya. Hanya kita harus wajib juga memelihara, menjaga tubuh kita itu tetap sehat. Sehingga kita bisa berdoa dengan baik, kita bisa bernyanyi. Karena Tuhan mencari orang-orang yang menyembah Dia. Nah, kalau sakit-sakitan saja kita, kayak mana kita mau menyembah Tuhan? Kita bilang hanya Tuhan tolong sakit aku ini, sakit aku ini. Bagaimana? Itu bukan menyembah Tuhan lagi, itu mengeluh namanya. Tapi kalau kita sehat, terima kasih Tuhan, kemuliaan bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkau sangat baik Tuhan, karena kita sehat. Kalau kita sakit, mengeluh aja lah terus. Ya Tuhan, sakit aku ini Tuhan. Kenapa kau tidak menjagai aku Tuhan? Kenapa begini Tuhan? Apa yang sudah kau buat, Tuhan? Kenapa aku seperti ini Tuhan? Begitulah terus kita mengeluh terus dalam hidup kita. Bukan kita menyembah Tuhan, bukan kita memuliakan Tuhan, kita malah mengeluh terus, mengeluh dan mengeluh. Kita menyesali Tuhan. Itu bukan persembahan yang baik. Bukan persembahan yang baik bagi Tuhan. Makanya Tuhan di firman Tuhan kata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah. Jadi tubuh ini perlu dirawat. Kalau ada yang membuat tubuh kita ini rusak, kita harus melawan tuh. Kita harus usir itu. Kan Yesus lihat tadi di sini dikatakan Yesus itu dengan keras menghajar orang-orang itu supaya tidak berjualan lagi di situ. Artinya kalau ada yang merusak tubuh kita, kita harus berusaha untuk apa? Untuk mengusir itu, untuk mengeluarkan itu. Lah kalau dengan sengajanya kita masukkan hal-hal yang buruk dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, dalam apa saja dalam kehidupan kita ini, ya kita bukannya meneladani Yesus, kita malah bertentangan dengan apa yang Yesus lakukan. Jadi Tuhan mau kita itu mempedomani Dia. Makanya ini tetap ada di dalam Alkitab, masih tertulis di dalam Alkitab ini, supaya kita bisa belajar bagaimana Yesus dalam kehidupan, bagaimana Dia memberikan teladan bagi kita supaya kita melakukan hal-hal yang benar. Inilah namanya keselamatan. Keselamatan itu bukan hanya waktu dia disalibkan, enggak, tapi dari ajarannya. Dia menyelamatkan kita dari ajaran yang tidak benar menjadi ajaran yang benar. Jadi dia mengajarkan kita bagaimana menjaga hidup kita ini, menjaga diri kita ini tetap suci, supaya bisa menjadi tempat roh Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita ini perlu kita harus menjaga itu. Ada satu lagi yang disampaikan Yesus di sini, di apa ini, di ayat ini, di ayat 24 katanya 23 dari 23, sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi banyak yang percaya kepada Dia, tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Jadi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Ia mengenal mereka semua. Dan karena itu tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi Yesus itu, bisa aja kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya sama Dia, tapi Dia mungkin tidak percaya sama kita. Karena Dia tahu manusia itu tidak betul. Jadi yang paling penting sebenarnya dalam hidup kita ini ada dua hal, yaitu kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan percaya kepada kita.
Jadi tidak ada gunanya kita percaya kepada Tuhan kalau kita tidak, kalau Tuhan tidak mempercayai kita. Jadi itu sebenarnya hal yang paling penting. Supaya apa? Supaya Tuhan tetap berada di dalam kita. Jadi ini hal yang sangat penting. Jadi dikatakan sini, Yesus itu mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Banyak orang percaya kepada Tuhan dan pura-pura itu menjadi orang yang beragama, pura-pura dia orang yang bertuhan, dia bergereja, dia berdoa-doa, dia tapi Tuhan tahu isi hatinya. Tahu apa yang ada di dalam hati setiap orang itu Tuhan Yesus tahu. Jadi kita tidak bisa hanya berpura-pura dalam mengikut Yesus. Tidak bisa, kita harus sungguh-sungguh, benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Dia, dan juga kita harus taat kepadanya. Itu yang paling penting. Jadi itulah jalan Tuhan untuk menyelamatkan kita sebenarnya. Bukan hanya waktu Dia di atas kayu salib. Itu hanya korban keselamatan. Artinya ketika itu kita lakukan, jadi dosa-dosa yang lama itu terhapuskan karena ada pembayarannya, pelunasannya, yaitu di kayu salib itu. Tapi supaya kita tetap selamat, kita harus berada di dalam apa yang dikehendaki Tuhan, melakukan kehendak Allah. Makanya Yesus tahu itu. Makanya waktu di sini dikatakan banyak orang percaya sama Dia, tapi Yesus tahu apa yang ada dalam hati orang itu. Bisa ada penipunya, ada yang kurang-kurang apanya. Jadi hanya percaya sama Dia itu tidak menjadi satu hal yang pasti kita selamat. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan percaya juga kepada kita, maka itu satu ikatan yang pasti bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang akan menerima bagian kita dalam kerajaan Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu